Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Baik, perkenalkan, nama saya Lia Satma Dewi dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Baik, di sini kita akan belajar terkait materi kelas 7 Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah pada bab memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam Islam. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Yang kedua, nama-nama Al-Quran. Dan yang ketiga adalah fungsi Al-Quran. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqro'u Qur'ana, yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Quran mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran yaitu mudah diingat. Tidak hanya orang tua, anak-anak pun sangat mudah untuk menghafalkannya. Di dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa Al-Quran disebut bacaan di dalam Quran Surat Al-Baqarah 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihi Qur'anun hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Selanjutnya adalah pengertian Al-Quran secara istilah. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Baik, selanjutnya kita masuk pada submateri yang kedua, yaitu nama-nama Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan di dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu yang pertama Alkitab, yang kedua Al-Huda. Kita tahu bahwa Allah menyebutkan nama tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah juga menyebutkan Al-Quran dengan Al-Furqan. Sebutan ini ditemukan di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi anzala furqana ala 'abdihi liyakuna li'alamina nadhira, yang artinya Maha Suci yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh umatnya. Selanjutnya kita masuk pada sebab yang ketiga, yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu fungsi Al-Quran dalam Islam, yang kedua bagi kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran dalam Islam
Yang pertama sebagai sumber hukum yang pertama dalam Islam. Yang kedua, kitab terakhir penyempurna kitab terdahulu. Di dalam Al-Quran ada 3 fungsi sebagai petunjuk, yaitu Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tapi bagi manusia secara umum. Kandungan Al-Quran memang ada yang bersifat universal, seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan itu bisa menjadi petunjuk bagi semua orang, tidak hanya orang yang beriman Islam dan bertakwa saja. Al-Quran Karim adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran menghapus kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, dan seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran adalah sebagai hakim atau standar untuk menentukan benar atau tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya yang kedua yaitu bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi dijadikan sebagai khalifah agar manusia dapat melaksanakan misi tersebut dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai panduan. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran. Misalnya saja seperti Al-Huda. Al-Huda itu artinya adalah petunjuk. Dan juga yang kedua yaitu Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya apa? Yaitu pembeda. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam Islam. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.